Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Takdir di sini maksudnya adalah ketetapan yang Allah telah tetapkan untuk makhluk seluruhnya. Si fulan sudah Allah tetapkan sampai akhirnya, sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Ini menunjukkan bahwa ada penulisan takdir makhluk tersebut. Baik. Kita akan lebih perlebar lagi permasalahan ini. Tadi itu adalah dua dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penulisan takdir. Apa yang ditulis? Ketetapan Allah untuk seluruh makhluk. Di mana ditulis? Di dalam kitab Ad-Lauhul Mahfuz. Siapa yang menulis? Pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ditulisnya? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan bahwa terjadi penulisan dari Al-Quran, saya tambahkan adalah surat An-Naml ayat 75. Surat An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardh illa fi kitabim mubin. Yang artinya tidak ada apapun yang gaib di langit dan di bumi kecuali terdapat di dalam kitab mubin. Kitab artinya sesuatu yang tertulis, yang nyata. Yang dimaksud di sini, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, huwa ummul kitab. Nah, ini nama lain dari Al-Lauh Al-Mahfuz. Dia adalah ummul kitab, induknya kitab. Ummul kitab. Sebagaimana Al-Quran ada ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Induknya Al-Quran surat Al-Fatihah. Maka ada ummul kitab, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Dia adalah ummul kitab. Alladzi athbata Rabbuna fihi kullama huwa kain. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di dalam kitab tersebut setiap yang terjadi. Setiap yang terjadi. Min ladun ibtada'a khalqihi ila yaumil qiyamah. Dari mulai Allah menciptakan makhluk sampai hari kiamat. Makhluk yang diciptakan oleh Allah bukan hanya manusia, jin sebelum manusia. Ya, malaikat sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah tulis juga ketetapannya di dalam kitab tersebut. Jadi dia memang ummul kitab, induknya kitab. Nah, ini dalil surat apa tadi? An-Naml ayat 75. Kemudian dalil yang lain yaitu surat Yunus ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin." Apa saja tidak tersembunyi dari Rabbmu. Ya, subhanallah. Subhanallah. Apa saja tidak tersembunyi dari Rabbmu. Min mithqali dzarrah. Walau seberat zarrah, seberat atom. Kalau zarrah, kamus modern sekarang namanya atom. Makhluk terkecil yang hidup di dunia. Zarrah, kamus dahulu bahasa Arab, artinya adalah semut hitam. Atau zarrah, arti yang ketiga dari zarrah adalah debu-debu yang berterbangan. Kalau kita buka jendela, ada cahaya masuk, kemudian ada
debu-debu yang berterbangan. Itu zarrah. Sekecil itu tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah, baik di bumi ataupun di langit, atau yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar dari itu, semuanya telah terdapat di dalam kitab yang nyata. Telah terdapat di dalam kitab yang nyata. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semuanya tertulis. Maka jangan pernah berbuat zalim, karena semuanya tertulis. Dan Allah akan hadapkan itu di hadapan kita nanti di hari kiamat. Wa wajadu ma 'amilu hadiran. Apa yang mereka akan mendapati apa yang mereka kerjakan ada di hadapan mereka, karena sudah tertulis memang. Nah, saya ingin menyinggung di sini, kenapa kita bingung dengan takdir? Karena salah satunya kita tidak mempunyai instrumen ilmu. Hanya Allah yang mempunyai instrumen ilmu itu. Dan ilmu Allah itu lintas masa, disebut dengan azali dan abadi, lintas masa. Ilmu Allah itu tidak ada awalan yang mengawalinya dan tidak ada akhiran yang mengakhirinya. Kalau kita enggak, kita itu ada awalannya. Sebelumnya kita bodoh belajar jadi berilmu, dan itu pun ada batasannya. Allah, instrumen ilmu Allah ini tidak ada batasannya, azali dan abadi namanya. Azali itu tidak ada awalannya, abadi itu tidak ada akhirannya. Ini yang membuat seseorang, apapun yang kamu lakukan akan sudah tertulis, tidak akan pernah bisa ngelak. Kita mungkin bisa lari dari orang yang kita bertanggung jawab kepadanya, tapi di akhirat nggak akan bisa. Saya pernah Pak ini lihat ya, saya sedang menjelaskan akidah, saya senggol kolbunya. Dan semestinya orang belajar akidah harus disenggol kolbu. Saya pernah Pak ke Sukamiskin, ke penjaranya para koruptor. Cuma satu yang saya ingin kenalkan, bahwa Allah Maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan, sembunyi bagaimana, ini dunia sementara. Allah Maha mengetahui. Semua kelakuan Bapak Ibu tercatat. Bahkan sebelum dilakukan sudah tercatat di dalam kitab Allah. Makanya para ulama mengatakan, silahkan kamu berbuat maksiat, asalkan bisa mengelak di hadapan Allah atas catatan Allah, dan itu mustahil. Ya. Ini mengenali tentang ilmu pengetahuan Allah dan juga penulisan takdir ini sangat bermanfaat untuk kita senantiasa mawas diri, tidak mudah menzalimi orang, tidak mudah berkata-kata, berbuat seenaknya, karena semuanya tercatat. Dan ini juga yang membuat akhirnya kita senantiasa selalu tegar atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Mungkin agak maju sedikit, kepanasan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain di antaranya adalah surat Al-Anfal ayat 68. Allah berfirman, "Laula kitabun minallah la sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim." Artinya, ya, ini indahnya takdir. Jikalau bukan karena apa yang tertulis di dalam kitab Allah yang sudah terlalu, yang sudah terdahulu, lamassakum, niscaya kalian akan tertimpa musibah, fima akhadtum adzabun alim, akibat apa yang kalian lakukan. Apa maksudnya para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Coba lihat pengertian tafsiran dari ayat ini. Surat Al-Anfal ayat 68.
Laula qada'un minallahi sabaqa lakum ya ahla Badr fil lawhil mahfuz bi anna Allah muhillun lakum al-ghanaim wa akhdhal fida minal kuffar wa bi annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alayhi wa annahu la yu'adzibu ahadan syahida badran ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam lanalakum bisababi akhdhikumul fida min kuffari Quraisy adzabun adzim. Artinya gini. Dan ini rahmat Allah. Kita itu kalau sudah ngomong rahmat Allah, Pak, lapang dada, kemudian bahagia selama hidup. Coba perhatikan. Jadi saya ingin cerita dulu kisah perang Badar. Di dalam perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menang. Kemudian harta-harta rampasan perang diambil, kemudian para musuh-musuh diambil dijadikan tawanan. Kemudian setelah itu terjadilah khilaf antara Nabi Abu Bakar dengan Umar. Ini tawanan bagusnya diapakan. Lalu Umar bin Khattab, biasa beliau dapatkan ilham, petunjuk dari Allah. Tidak, itu tawanan semuanya, bunuh wahai Rasul. Selama mereka baligh dan memerangi kita, bunuh. Tidak perlu kita untuk kita simpan tawanan tersebut, kemudian kita ambil kompensasi dari tawanan tersebut. Kita bunuh sih. Dan pendapat itu dibenarkan oleh Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tidak. Mereka berdua berpendapat. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun pernah beristihad. Kata Nabi Muhammad SAW, enggak. Kita ambil mereka sebagai tawanan. Orang-orang musyrik Quraisy yang ada di Mekah ingin ngambil orang ini, bayar upeti kepada kita. Dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Turun ayat, ya ayyuhan nabi, ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yakuna lahul asra hatta yuthqina fil ard. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memiliki tawanan sampai mereka mempunyai kekuasaan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah setuju dengan pendapatnya Umar dan Allah memperingatkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab inilah Rasulullah SAW menangis. Sebab inilah Rasulullah SAW menangis. Nah, turunlah ayat yang memberikan tasliyah. Tasliyah itu hiburan kepada Nabi dan para sahabat dan Abu Bakar As-Siddiq agar tidak sedih atas pilihan tadi, yaitu ini. Laula kitabun minallah la sabaqa lamassakum fima akhadtum 'adzabun 'adzim. Kalau seandainya bukan karena takdir Allah yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apa takdir Allah? Bahwa yang ikut perang Badar diampuni dosanya. Sudah tercatat dalam Allah. Walaupun kalian melakukan kekeliruan, yaitu mengambil upeti dari tawanan perang Badar, tapi kalian sudah diampuni oleh Allah. Ini yang menunjukkan bahwa apa faedahnya, Pak? Kita itu kalau dalam urusan takdir, salah satunya adalah berbaik sangka selalu kepada Allah. Dosa sebesar apapun yang kita lakukan, bertobatlah. Niscaya Allah akan mengampuni dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas Islam. Itu faedahnya. Karena kita tidak tahu apa yang Allah telah tetapkan dalam kitab Allah. Kita cuma bisa berharap kepada Allah yang menulis kitab tersebut. Semoga kita di dalam mati yang husnul khatimah, mati yang diridhai oleh Allah, mati yang dicintai oleh Allah. Begitu ya Pak ya. Ini faidah dari memahami bahwa semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sedikit hadiah lah. Biasa saya tidak bisa bawa hadiah dari Madinah karena kemarin baru datang ke Madinah. Berduaan saja dengan istri untuk umrah, kemudian ke Madinah. Kemudian ada oleh-oleh dari Masjid
Nabawi, yaitu majelis ilmu. Saya hadir di majelisnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ada faedah menarik. Waktu itu hari Sabtu beliau membaca kitab Taisir Karimur Rahman pada ayat wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Mencinta. Salah satu hikmah kenapa Allah gandengkan nama Allah Maha Pengampun dengan Maha Pencinta, karena ketika seorang hamba dia bermaksiat lalu bertobat, Allah ampuni dosanya. Tidak sampai situ saja, kemudian Allah cintai hamba tersebut. Beda dengan makhluk. Kadang kita ada orang berbuat jahat kepada kita, kemudian dia minta maaf, maafkan ya sudahlah. Tapi dalam hati kita nggak bakalan berurusan lagi dengan dia. Gitu ya? Allah enggak. Apa faedahnya Pak? Rasa cinta kepada Allah. Sama ketika kita mengetahui takdir, menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menuliskan yang terbaik untuk kita. Sehingga selalu optimis, berbaik sangka kepada Allah dalam segala macam urusan kita. Dalam penyakit yang kita derita, dalam ekonomi yang kita hadapi, dalam urusan keluarga yang sedang di ujung tanduk. Pasti baik. Allah Maha baik. Allah Maha pencinta saya. Selalu optimis hidupnya. Tidak mudah sedikit-sedikit menggerutu. Apalagi di media sosial. Ini enggak belajar tentang kitabullah, kitab Lauhul Mahfuz. Orang yang belajar kitab Lauhul Mahfuz dan dia kaitkan dengan surat Al-Anfal ayat 68, maka dia yakin bahwa penduduk pasukan yang ikut perang Badar sudah ditakdirkan oleh Allah untuk diampuni dosanya. Maka kesalahan apapun yang dilakukan pasti berujung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Membuat seseorang senantiasa berharap mencinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian surat Al-Hadid ayat 22. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Apa saja yang menimpa dari musibah apapun di bumi. Saya sering mengatakan pokok musibah ada 5. Walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian dengan musibah, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit dari rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan nyawa, was samarat, kekurangan makanan. Ini pokok musibah. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan musibah. Ini pokok musibah. Maka apa saja musibah yang menimpa di bumi atau pada dirimu, inna fi kitab, itu semua sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'ah, sebelum terjadinya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu maktubin fi kitabin qabla khalqin nas. Seluruhnya tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya makhluk-makhluk. Wa qabla wujudil masa'ib, dan sebelum terjadinya musibah-musibah sudah tercatat. Lalu untuk apa kemudian putus asa? Lalu untuk apa kemudian bunuh diri? Semua sudah tercatat. Lalu kenapa kemudian stres, overthinking? Nah, jujur Pak, ini penyakit overthinking kami dapati di santri-santri kami Pak. Generasi alfa di zaman sekarang. Anak SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kenapa ada masalah Ustazah? Susah tidur Ustaz. Kenapa susah tidur? Overthinking. Ini generasi alfa ini. Dan itu salah satunya kita sebagai lembaga pendidikan dan anak dan wali santri harus bekerja sama itu. Dengan
untuk mewujudkan agar lebih beriman kepada takdir. Orang yang beriman bahwa semuanya sudah tercatat, maka dia tidak akan pernah terlalu berpikir, terlalu jelimet hidupnya. Oh, sudah terjadi. Qadarullah. Bahkan, mohon maaf ya, ada anak perempuan yang diutus ke Jakarta kemudian ternyata berzina. Qadarullah. Tugas saya sekarang adalah merangkul anak perempuan tersebut. Kemudian ayo nak kita hadapi hidup ini. Semua sudah terjadi, kita bertobat dulu. Qadarullah. Semua tercatat. Mau diapakan? Ada sebagian orang pernah, karena dia punya jabatan waktu itu, kemudian biasalah kalau sudah punya jabatan kan seperti di awang-awang, dia bisa main wanita sana, main ketahuan sama istrinya, dilaporkan ke atasannya, akhirnya bermasalah jabatan. Ngadu ke kita, Ustaz, saya begini. Tapi saat pengaduan tersebut dia mulai seperti mengatur takdirnya sendiri. Ustaz, kalau saya begini kemudian begini gimana? Kan sering kita begitu. Itu keliru besar. Saat engkau ada masalah, sering-sering ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah yang mengatur, semuanya sudah tertulis, Pak. Kita cuma minta kebaikan dari apa yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Hati kita sudah tenang seperti itu, akhirnya kita tidak mendendam, semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak stres, enggak melakukan yang haram. Walaupun mungkin akibatnya pahit, tetapi keimanan kita tidak tergeser. Akibatnya mungkin kita terpisah dengan anak, bercerai dengan istri, kemudian mungkin kekurangan harta, diwafatkan orang yang dicintai. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia baik dan buruknya sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya dikasih sarapan sama kawan-kawan di Bekasi. Agak sampai sekarang masih nyesek nih, nggak enak gitu. Kenapa? Karena sarapannya enak. Cuma saya katakan kepada yang ngasih, ini Pak, daripada bihun mendingan mie kuning enak. Nyesek, ya Allah, nggak bersyukur. Banyak orang yang nggak makan. Sedangkan kita dikasih bihun masih minta yang lain. Kadang kita seperti itu hidupnya, Pak. Tidak mensyukuri apa yang Allah kasih, tetapi malah mencari yang tidak ada. Yang Allah kasih ini berlebih kadang. Cuma kita tidak menikmatinya. Sehingga menganggap nikmat Allah tidak ada. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan apa saja yang itu sudah tertulis, niscaya kita akan menang hidup. Kenapa orang banyak berhutang? Karena merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau mencukupkan, kemudian dia menganggap bahwa ini sudah tertulis, sebeginilah yang Allah sudah tuliskan untuk saya. Cukup insya Allah. Cukup. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu dalil-dalil dari ayat Al-Quran. Dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya pertama yang Allah telah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah berfirman kepada pena, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub. Lalu pena berkata, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir-takdir, ketetapan-ketetapan segala sesuatu sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa penulisan terjadi. Ini menunjukkan bahwa penulisan terjadi. Nah, kemudian setelah itu
Yang meriwayatkan hadis ini namanya sahabat Nabi adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabak lam yakun li ukhtiak wa ma akhta'ak lam yakun li yusibak." Wahai anakku sayang, engkau tidak akan pernah mendapatkan rasa hakikat iman. Rasa hakikat iman. Berarti iman itu ada rasanya. Manis rasanya. Bagaimana rasanya? Lapang dada. Bahagia perasaan kita. Sampai kapan? Sampai engkau meyakini apa yang menimpamu telah tertulis, tidak akan pernah meleset dari. Dan apa yang belum engkau dapatkan dari yang engkau inginkan memang belum tertulis. Tanamkan itu Pak kepada anak-anak kita, terutama zaman sekarang, sedari dini. Dari mulai umur mungkin anak-anak sekarang mungkin 3 tahun, 4 tahun sudah bisa diajak ngomong. Kenalkan itu Pak. Nah, itu dari Allah. Kenalkan, selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tidak tumbuh generasi-generasi overthinking. Sedikit-sedikit takut. Sedikit-sedikit takut. Karena kenapa Pak? Karena kita ini dididik oleh media sosial. Yang kita lihat anak di media sosial yang indah-indah. Umur 18 tahun. Menjadi miliaran, menjadi miliarder, menjadi triliuner. Loh, saya sekarang sudah umur 25 tahun belum punya apa-apa. Akhirnya takut. Nanti bagaimana? Itu yang terjadi pada generasi Z dan generasi Alpha di zaman sekarang Pak. Solusinya adalah kenalkan akidah yang benar. Di antara akidah yang benar adalah tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini PR bagi bapak-bapak, terutama sebelum ibu-ibu. Jangan bersandar kepada ibu-ibu. Ayo tuh, tadi kan Ustaz bilangin seperti itu, nanti diajarin anaknya. Enggak, bapak pertama yang ngajarin. Ya, karena sebagian bapak ini mahir. Mahir itu kebiasaan maksudnya. Ya, nanti ajarin ya anak begitu. Lah ente kerjanya apa? Saya sudah nyari duit Ustaz. Enggak cukup. Kita kepala keluarga kita yang paling bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun. Lelaki, bapak, ayah yang pemimpin atas rumah tangga dan dia bertanggung jawab atas orang-orang di dalam rumah tangga. Baru setelah itu istri. Tanamkan Pak dari mulai semenjak dini. Anak-anak dikaitkan selalu dengan akidah yang benar. Yaitu sudah takdirnya. Allah telah menetapkan itu. Yaitu kehendak Allah. Selalu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menariknya Bapak Ibu, di dalam hadis ini, di akhir hadis disebutkan, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Yang meninggal di atas selain keyakinan ini bukan dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya akan bacakan tadi dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul. Sekarang saya akan bacakan perkataan-perkataan para ulama tentang penulisan ini. Ini menambahkan pemahaman kita terhadap penulisan takdir. Imam Abu Hanifah rahimahullah di dalam kitab Syarah Wasiyatil Imam Abi Hanifah, beliau mengatakan, nuqirru, kami menetapkan bi anna Allah taala amara al-qalam bi an yaktub, bahwa Allah memerintahkan pena untuk menulis. Faqala al-qalam madza aktub ya Rabb, lalu pena berkata, apa yang aku tulis wahai Rabbku? Qala Allah taala uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Apa dalilnya? Surat Al-Qamar ayat 52-53, kata Imam Abu Hanifah. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap apa saja yang mereka kerjakan sudah tertulis
besar atau kecil, sudah tertulis. Ini Imam Abu Hanifah. Di bawah Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Malik mengatakan, sa'ala rajulun malikan faqala al-fawahish katabaha Allahu alayna. Seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, itu orang-orang berzina, para pelacur-pelacur itu, apakah itu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz? Kata Imam Malik, na'am, iya, qabla an yakhluqana. Iya, itu sudah tertulis sebelum Allah menciptakan kita. Wala budda likulli man kataballahu alaihi dzalika an ya'malaha. Dan setiap yang Allah sudah tuliskan pasti Allah kerjakan. Yasiru ila ma qaddara alaihi wa katab. Dia akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah telah tuliskan. Semua sudah tertulis. Ya, hatta maksiat sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Imam Malik. Sekarang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Hanbal ibnu Ishaq, sa'altu Abu Abdullah. Aku bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, anil imani bil qadar, tentang beriman kepada takdir. Qala nu'minu bih. Kami beriman, kita beriman kepada takdir. Wa na'lamu annama asabana lam yakun liyukhti'an. Dan kita meyakini bahwa apa yang menimpa kita tidak pernah meleset dari kita karena memang sudah tertulis untuk kita. Wa ma akhta'na lam yakul yusibana. Dan apa yang kita belum dapatkan maka tidak pernah kita mendapatkannya karena memang belum tertulis untuk kita. Dagang nih Pak, ini aturan untung nih setiap bulan 150 juta. Ternyata ada musibah, mau diapakan? Ternyata ada urusan perizinan belum selesai, mau diapakan? Kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini aturannya dengan modal sekian Ustaz menghasilkan segini. Siapa yang menganggap bahwasanya harus terjadi modal 1 miliar, harus mendapatkan 50 juta, 150 juta per bulannya, ini berarti orang belum beriman dengan kuasa Allah. Allah yang Maha Kuasa. Belum beriman dengan penulisan apa yang Allah telah tuliskan. Bisa saja terjadi A, B, C, D, O. Ya. Makanya saya katakan, orang yang paling tenang, orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit dia mengucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa. Semua atas takdir Allah, ketetapan Allah. Dan apa saja sekehendak Allah. Seperti itu. Ini para yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustaz kalau begitu sepertinya kita ini hidupnya menyerah dong Ustaz. Enggak usaha. Nah, ini keliru. Tetap ikhtiar, cuma setelah berikhtiar sandarkan hasilnya kepada apa? Apa yang Allah telah tetapkan. Inilah hasil usaha saya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini Pak, air nih. Di depan mulut saya cuma beberapa senti saja. Kalau memang Allah belum takdirkan untuk saya dan Bapak, Ibu semua menolong saya memasukkannya, kira-kira bisa masuk setetes. Sebaliknya, kalau ini di depan mulut singa, tapi Allah tetapkan untuk saya di dalam kitab Lauhul Mahfuz, saya akan meminumnya seluruhnya tanpa tertetes untuk singanya. Kira-kira saya bisa dapatkan enggak? Itu iman. Itu beriman kepada takdir. Membuat seseorang kokoh, tegar, selalu bersandar hanya kepada Allah. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengerjakan yang haram. Disentil sedikit oleh Allah, tidak mudah mengerjakan yang haram. Ada orang Pak, saya dimarahin karena video saya waktu itu agak viral yang tentang tinggalkan yang haram. Maka Allah akan
gantikan dengan yang lebih baik. Ada orang di pengajian, Ustaz, saya ini termasuk yang mengerjakan apa yang Ustaz sampaikan. Cuma sekarang mana gantiannya, Ustaz? Hidup saya sekarang terkatung-katung, hutang di mana-mana. Mana gantian yang Ustaz janjikan? Maka saya katakan, sebentar Pak, Bapak kerja di instansi riba berapa lama? 25 tahun. Ustaz. Itu tidak perlu dicuci Pak. Dosanya nggak perlu dicuci itu. Kemudian bertobat setelah itu langsung ingin gantian yang lebih berkah. Itu 25 tahun makan haram itu nggak diganti-ganti, itu nggak mau diganti. Dicuci dulu, ada proses dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Sampai kami mengetahui kalian itu benar-benar iman enggak? Sabar enggak? Harus ada ujian. Dari balik taubat ada ujian sampai Allah tahu benar enggak imannya ini benar atau dusta imannya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ada sebagian orang yang kesel dengan kenapa saya keluar ya bertobat akhirnya hidupnya seperti ini. Jawaban yang kedua atas orang yang seperti tadi adalah, Pak, Bapak bertobat untuk apa? Untuk dunia atau untuk terselamatkan akhirat? Takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu beliau tidak bisa jawab. Karena sebagian ada orang bertobat hanya untuk dunia. Makanya dia susah untuk bertobatnya. Ustaz, alhamdulillah saya berhenti bekerja di instansi ribawi. Tapi Ustaz, tahun depan. Bukan sekarang. Oh, kenapa tahun depan? Masih ada cicilan Ustaz. Seakan-akan yang menolong dia adalah kerjanya di sini. Enggak bisa ya. Tinggalkan, Allah akan tolong. Dan pertolongan Allah perlu perjuangan, perlu ketekunan, perlu keseriusan. Dan itu pun sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian perkataan yang lain yang sangat menarik juga adalah perkataan dari Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Di dalam kitab Risalah ila Ahli Saqar, beliau mengatakan, ajma'u, para ulama bersepakat ala annahu ta'ala qad qaddara jami'a af'alil khalqi wa ajalihim wa arzaqihim qabla khalqihi lahum wa athbata fil lauhil mahfuz jami'a ma huwa ka'in ila minhum ila yaumi yub'atsun. Para ulama bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh perbuatan makhluk, ajal mereka, rezeki mereka sebelum diciptakan mereka untuk mereka. Dan Allah menetapkan itu di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Seluruh apa yang akan terjadi sampai hari dibangkitkan manusia. Dan dalil akan hal tersebut adalah surat Al-Qamar ayat 52-53 tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah saya ceritakan juga seorang pendeta masuk dalam agama Islam. Waktu itu saya masih kerja di Damam. Ada orang dari negara Filipina, pendeta masuk dalam agama Islam. Dia bertanya kepada saya, Ustaz, saya alhamdulillah diberi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk masuk Islam. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam agama Islam. Cuma bapak saya yang juga pendeta, kira-kira boleh nggak saya berdoa untuk beliau agar diampuni dosa? Saya bilang, di dalam syariat kita ada aturan tidak boleh. Kemudian dia nangis. Kenapa Ustaz? Kenapa saya saja yang dapat petunjuk Ustaz? Lalu nanti di surga saya nggak ketemu dengan bapak. Apa jawabannya? Jawabannya, semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kita makhluk Allah. Kita makhluk Allah. Allah yang menetapkan. Allah sang raja. Kita budaknya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Nah, itu adalah poin kedua. Mudah-mudahan menambah keimanan kita tentang penulisan takdir. Ats-tsalits, yang kedua,
Al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Sawa'un akanat mimma yata'allaq bi fi'li aw mimma yata'allaq bi fi'li makhluqin. Qala Allah Ta'ala fima yata'allaq bi fi'li wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Wa qala wa yaf'alu Allah ma yasha'. Wa qala huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Wa qala Ta'ala fima yata'allaq bi fi'li makhluqin walau syaa Allah lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Wa qala walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Yang ketiga, jadi beriman kepada takdir ada 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dan menuliskannya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang ketiga sekarang, mengimani bahwa seluruh yang terjadi tidak terjadi kecuali dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Dia ada 2 istilahnya, Pak. Hafal baik-baik, dicatat baik-baik. Ada istilah masyiah, kehendak. Ada istilah iradah, keinginan. Masyiah dan iradah. Ada yang mengatakan masyiah dan iradah sinonim, sama. Ada yang mengatakan berbeda. Nanti pada waktunya saya akan jelaskan apa bedanya antara masyiah dengan iradah. Baik. Kita tulis dulu poin yang ketiga, mengimani bahwa seluruh yang terjadi tidak terjadi kecuali atas masyiatullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa istilahnya kehendak tadi? Masyiat. Istilah yang kedua apa? Iradah. Baik. Baik hal tersebut, artinya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, baik hal tersebut berkaitan dengan perbuatan Allah atau berkaitan dengan perbuatan makhluk-makhluk Allah. Perbuatan Allah atau perbuatan makhluk-makhluk Allah. Perbuatan Allah seperti apa? Dalam surat Al-Qasas ayat 68. Dan Rabbmu mencipta apa yang dikehendakinya dan memilih apa yang dikehendakinya. Di sini kita berbicara tentang perbuatan Allah, mencipta perbuatan Allah. Allah mencipta sekehendaknya dan memilih sekehendaknya. Allah mencipta sekehendaknya dan memilih sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang perbuatan Allah juga dalam surat Ibrahim ayat 27. Wa yaf'alullah ma yasha. Dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Lihat di situ pakai kehendak, masyiah. Kemudian surat Ali Imran ayat 6. Dialah Allah yang menggambarmu di dalam rahim, maksudnya membentukmu di dalam rahim, bagaimana sekehendaknya. Bagaimana sekehendaknya. Jadi ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya mancung ke dalam, ada yang telinganya begini, ada yang bentuknya begini, ada yang lehernya agak panjang, ada yang setengah, ada yang tidak panjang, dan seterusnya. Sekehendak Allah. Yusawwiru kum fil arhami kaifa yasha. Sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kalau orang memahami benar-benar, dia akan menerima apapun ketetapan Allah. Karena suatu ketika, Pak, ini kejadian. Saya cerita-cerita seperti supaya bisa memaklumi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Pak ya. Ada seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan. Capek, Pak, ngandung 9 bulan itu. Apalagi kalau sudah semakin membesar, tidak bisa tidur dengan terlentang, harus tidur begini, itu pun nafas nggak enak dan seterusnya. Memang benar seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurhan ala kurh. Yaitu sulit semakin sulit.
Makanya sangat durhaka seseorang yang durhaka kepada ibunya, karena dia mengandung semakin sulit. Nah, setelah sedemikian capek lalu melahirkan, ternyata yang dilahirkan, mohon maaf saya tidak mencela, tetapi ini kejadian. Ternyata yang dilahirkan bayinya sumbing, langsung dilempar bayinya. Ini kejadian nyata. Enggak, saya nggak mau, bukan bayi saya itu. Subhanallah. Orang ketika memahami, Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah yang menggambar kalian di dalam rahim sekehendaknya. Maka akan terima. Ini kehendak Allah. Jujur Pak, berbicara seperti ini mungkin mudah Pak. Bagi yang mungkin hidupnya aman-aman saja dari kecacatan. Tapi yang cacat, Ustaz mungkin enak ngomongnya. Anak-anaknya begini, nggak ada. Tapi saya sekarang dalam tahap pengajaran Pak. Dan mudah-mudahan apa yang saya ajarkan ini bermanfaat untuk diri saya sebelum Bapak Ibu. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka apa? Sandarkan itu semua atas kehendak Allah, masyiatullah. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kita mengucapkan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Semua ketetapan Allah dan apa saja atas kehendak Allah. Sudah selesai. Atas kehendak Allah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan bagi yang mungkin mendapati ini karena berbicara tentang penciptaan manusia, yang mendapati dirinya alhamdulillah fi ahsani taqwim, anak-anaknya juga demikian fi ahsani taqwim, membuat dia semakin cinta kepada Allah. Dan siapa yang cinta kepada Allah semakin semestinya taat kepada Allah SWT. Alhamdulillah Ustaz, anak-anak sehat-sehat. Kemudian anak-anak tidak ada yang cacat, anak-anak tidak ada yang aneh-aneh bentuknya. Alhamdulillah. Nah, yang seperti itu membuat kita akhirnya semakin cinta. Kalau sudah cinta pasti taat, pasti. Kalau cinta pasti taat. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu benar, maka niscaya engkau akan sangat taat kepadanya. Sesungguhnya yang mencintai sangat taat kepada yang dicintai. Apalagi kita ini Pak, ada perkataan menarik dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Perhatikan perkataan beliau baik-baik. Kata beliau, fi kulli yaumin yabtadika bini'mah minhu wa anta li syukri dzaka mudhi'u ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyas badi'. Wahai anak Adam, engkau bermaksiat kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah, ini namanya tidak matching. Ngaku cinta tapi bermaksiat. Apalagi, lihat kata Imam Syafi'i, apalagi fi kulli yaumin yabtadika bi ni'mah. Setiap hari Allah memulai kepadamu ngasih nikmat. Setiap hari Pak, Allah ngasih nikmat kepada kita. Kita belum minta, Allah sudah kasih nikmat. Apa Pak itu nikmatnya? Sebelum udara Pak, Bapak tidur, dikembalikan rohnya Bapak ke tubuh kita. Bukankah orang tidur itu rohnya dicabut, kemudian dibiarkan dulu? Kalau Allah ingin, Allah kembalikan dia hidup lagi. Itu kita tidak pernah minta. Makanya setelah tidur kita mengucapkan apa? Alhamdulillah alladzi ahya. Ya Allah, Islam itu sangat proporsional. Sangat proporsional.
Ingat nikmat Allah, niscaya kita akan mencintainya, dan yang mencintainya tidak akan pernah bermaksiat kepadanya. Fi kulli yaumin yabtadika bi ni'mah. Di setiap hari Allah memulaimu dengan nikmat. Wa anta li syukri dzaka. Cuma meskipun begitu engkau tetap saja tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ada ayat Pak menarik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah memberi kepada kalian apa saja yang kalian minta. Yang menarik dari tafsiran ayat ini surat Ibrahim. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf ketika menafsiri ayat ini, dan Allah memberi apa saja yang kamu minta dan apa yang belum kamu minta Allah kasih. Kurang apa-apa. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan ini pelipur lara bagi yang sedang banyak masalah. Bagi yang hadir ke sini mungkin sedang gak enak hati Ustaz. Pernikahan di ujung tanduk Ustaz. Ujung tanduk itu gimana? Anak durhaka Ustaz. Sampai sekarang belum ketemu kemana dia Ustaz. Bingung saya. Maka apa yang kita lakukan? Qadarullah, sekehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Kita ini cuma makhluk, hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya. Itu kira-kira yang disebutkan tentang poin yang ketiga, yaitu beriman bahwa seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik terhadap perbuatan Allah atau perbuatan hamba. Nah ini. Perbuatan hamba diantaranya surat An-Nisa ayat 90. Walau sya'allah lasallatahum alaikum falaqatalukum. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menimpakannya atas kalian. Dan mereka akan membunuh kalian. Ini maksudnya perbuatan makhluk atas kehendak Allah. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 112. Walau syaa rabbuk ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Jikalau Allah menghendaki, maka mereka tidak akan bisa berbuat. Jika Allah menghendaki, tidak akan bisa berbuat. Fadharhum, biarkan mereka dan apa yang mereka lakukan. Ini semua menunjukkan bahwa semuanya baik perbuatan Allah, perbuatan hamba atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah atas perbuatan hamba, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah cuma mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Jadilah, maka jadilah. Pasti. Yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya kehendak masyiah dengan iradah? Nah, ini penting. Biasanya sudah ada pertanyaan ini disuruh ibu-ibu berhenti jawab pertanyaan Ustaz. Baik. Perhatikan baik-baik. Apa bedanya? Apa tadi? Masyiah dan iradah. Saya sudah muqaddimahi di awal. Masyiah lebih condong kepada semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Iradah adalah semua yang dikehendaki oleh Allah dan dipuji oleh Allah. Dan tidak selalu terjadi. Tidak selalu terjadi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menginginkan
Bukan hanya sekedar menghendaki dan menginginkan, iradah. Semuanya beriman. Imannya seperti iman Abu Bakar bin Jibril. Apakah terjadi? Itu bedanya antara masyiah dan iradah. Masyiah adalah kehendak Allah, dan semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sedangkan iradah lebih ada kaitannya dengan kehendak Allah yang disukai, dipuji oleh Allah, dan tidak mesti terjadi. Allah menginginkan seluruh orang muslim sholat. Sholat nggak seluruhnya? Itu berarti berkaitan dengan apa? Iradah. Tapi kalau ada orang muslim yang berzina, mencuri, berjudi, pinjol untuk judol, nah, itu masuk iradah atau masuk masyiah? Nah, bingung Ustaz. Masyiah. Kenapa? Karena semua yang ada di atas muka bumi ini, baik buruknya atas kehendak Allah. Itu bedanya masyiah dan paham ya? Makanya antum pun di dalam mengungkapkan nanti ketika menjelaskan kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, harus hati-hati bahasanya. Ada istilah masyiah dan ada istilah iradah. Masyiah artinya kehendak. Kehendak pasti terjadi. Iradah artinya keinginan, tidak selalu terjadi. Paham ini para ikhwah? Baik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ada orang pinjol judol, itu kehendak Allah enggak? Iya. Iradahnya Allah enggak? Enggak. Kehendak Allah iya. Kenapa? Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini para ikhwan yang itu bedanya antara masyiah dan iradah. Ini kalau ada ulama yang membedakan antara masyiah dan iradah. Sebagian ulama yang mengatakan, oh enggak, iradah iya masyiah, masyiah ya iradah. Nah, kalau ada yang menyatakan bahwa masyiah ya iradah, iradah ya masyiah, maka pembagiannya berbeda sekarang. Perhatikan baik-baik. Itu tadi pembagian yang kalau kata para ulama, masyiah maknanya tersendiri, iradah maknanya tersendiri. Paham ini sampai sini? Ya. Apa tadi bedanya? Kalau masyiah pasti terjadi. Mau dicintai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, pasti terjadi. Kalau iradah tidak selalu terjadi, tetapi pasti dicintai, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada bedanya masyiah dan iradah. Taib. Kalau seandainya ulama yang mengatakan, oh antara masyiah dan iradah sama. Lalu bagaimana itu yang melakukan maksiat? Apakah itu juga masyiah Allah? Maka kita katakan begini pembagiannya. Ada namanya iradah kauniyah. Ada namanya iradah syar'iyah. Iradah kauniyah inilah yang disebut dengan masyiah. Iradah syar'iyah inilah yang disebut dengan iradah saja. Paham ya? Begitu pembagiannya. Iradah kauniyah yang kata Allah kun, maka apa yang terjadi? Fayakun. Jadilah, maka fayakun, jadilah. Paham ya? Iradah kauniyah namanya. Kenapa diambil dari kata apa? Kana yakunu kun. Kaun. Ya, apabila Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah.
Apa tadi istilahnya? Iradah kauniyah. Yang kedua iradah syar'iyah. Ya, iradah syar'iyah. Artinya keinginan Allah yang dicintai oleh Allah dan disyariatkan oleh Allah. Seperti apa? Allah ingin orang sholat, Allah ingin orang beriman, Allah ingin orang puasa Ramadan seluruhnya, Allah ingin orang bertauhid, Allah ingin orang melakukan amal-amal saleh, menjauhi maksiat. Ini semua keinginan apa? Iradah syar'iyah. Nah, pembagiannya sama. Yang kauniyah tidak mesti pasti terjadi, yang syar'iyah tidak mesti terjadi. Paham ini para ikhwah? Nah, alhamdulillah. Saya ingin nanya sekarang kepada Bapak Ibu. Musibah tsunami itu iradah kauniyah atau iradah syar'iyah? Seorang berilmu, duduk di majelis ilmu, itu iradah kauniyah atau syar'iyah? Ada ibu yang menjawab, kauniyah juga dong Ustaz. Maka jawabannya iya, kauniyah dan syar'iyah sekalian. Karena tidak terjadi itu kecuali atas kunnya Allah, atas kunnya Allah. Tapi itu syar'iyah, dicintai oleh Allah. Ada orang bilang begini, Ustaz, saya ini bekerja di instansi ribawi. Oke. Bukankah ini kehendak Allah? Saya nggak sholat. Ini kan kehendak Allah. Kemudian ada orang lagi yang bilang begini, Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Ini sepertinya kehendak Allah. Maka yakin banget lagi. Emang kenapa kamu kok yakin banget? Gini Ustaz, saya 9 guru Iqra semuanya nyerah sama saya. Yang ke-10 lebih parah Ustaz. Dia bilang ke saya, memang kayaknya Bapak takdirnya gak bisa. Makanya saya bilang ini kehendak Allah Ustaz. Nah, gimana Bapak jawabnya? Iya, itu kehendak Allah secara apa? Kauniyah. Tetapi Allah juga ingin secara syariah. Ayo belajar lagi. Suami selingkuh. Pas diketahui istrinya, kenapa selingkuh? Kehendak Allah, mau gimana? Nah, kita katakan, oke, itu benar kehendak Allah. Tapi saya juga akan mengangkat ke pengadilan atas kehendak Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada pencuri ditangkap di zaman beliau, di zaman Umar, ditangkap. Kemudian ketika ditangkap, dia mengatakan, kenapa kamu mencuri? Biqadarillah, takdir Allah, kehendak Allah. Kalau begitu kata Umar bin Khattab, kita potong tanganmu dengan takdir Allah. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, begitu jawab orang-orang yang malas beribadah, Pak. Kenapa enggak sholat, Nak? Kenapa enggak pakai jilbab, Nak? Sudah umur 17 tahun, Nak. Berdosa, malu sama Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini, Mak, takdir Allah, Mak. Kalau Allah menakdirkan hati saya nanti lembut, saya akan berjilbab. Tunggu saja takdir Allah. Jawabannya, iya, itu takdir Allah. Maka ayo kita ke takdir yang lain. Pakailah jilbab. Paham ya, para ikhwan? Di sini para ulama mengatakan, tidak boleh di dalam perihal bermaksiat, lalai taat, langgar maksiat, bersandar kepada Alhamdulillah, pas jam 11 kita masuk kepada sesi pertanyaan.
Hari ini pesawat saya agak lambat, jadi agak lega sedikit. Biasanya cepat-cepat langsung kabur. Apa manfaat beriman kepada takdir Allah bagi kehidupan sehari-hari? Ini satu pengajian ini pertanyaannya. Ente kemana aja dari tadi? Manfaatnya banyak. Nanti akan disebutkan juga secara khusus oleh Syekh. Di antaranya membuat kita yang paling utama, terutama di zaman sekarang, adalah lebih berbaik sangka kepada Allah. Tidak banyak terlalu overthinking, kemudian takut. Dan subhanallah para ikhwan, perhatikan baik-baik. Ada faedah menarik dari Fadilat Syekh Dr. Yasir Ad-Dawsari, Imam Masjidil Haram Makkah. Beliau mengatakan, anugerah pertama yang Allah berikan kepada orang yang mulai berhijrah, meniti jalan istiqamah, yang Allah berikan pertama kali saat dia berhijrah, mulai jalan istiqamah, mulai kalbunya memikirkan tentang akhirat, mulai banyak pergi ke masjid, mulai banyak mendirikan sholat, menadah tangan, belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, mulai jalan istiqamah, adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya orang-orang yang beriman tidak ada rasa khauf, takut, dan tidak sedih. Takut, kata beliau, fima yastaqbil min hayati. Tidak ada rasa takut nanti besok saya gimana, apa yang akan saya hadapi, bagaimana nasib saya. Tidak takut. Kenapa? Karena dia bersandar kepada takdir. Dia hanya tugasnya memohon takdir yang baik. Makanya setiap pagi kita berdoa apa? Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau afiyah. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Afiat itu apa? Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, ketenangan. Ya. Kita memohon saja. Allah yang menentukannya. Kemudian, dan tidak sedih. Tidak sedih atas apa? Atas yang telah lalu dari kita. Yang telah hilang dari kita. Kenapa? Karena semuanya atas ketetapan. Nah, itu salah satu faedah yang sangat luar biasa dari beriman kepada takdir. Wallahu a'lam. Bagaimana hubungan antara ikhtiar doa dan takdir? Bagus jawabannya. Begini, ada takdir dalam kitab Lauhul Mahfuz, Allah telah tetapkan. Tetapi kita ini kan tidak tahu nih ketetapan Allah untuk kita apa. Nah, maka kita akan berbuat. Kita diperintahkan, bukan akan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum. Beramallah kalian, Allah akan melihat amalan kalian. Amalan ini sudah tertulis di mana? Lauhul Mahfuz. Ya. Amalan ini sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Termasuk amalan ini adalah apa? Doa. Jadi doa termasuk ikhtiar. Dan dia sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Pusing Ustaz. Iya. Kenapa? Karena kita tidak punya instrumen apa tadi? Ilmu yang Allah miliki. Ilmunya azali dan abadi. Azali artinya tidak ada awalan, dan abadi tidak ada akhiran. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Itu yang membuat penulisan takdir mudah bagi Allah, dan itu yang membuat pusing bagi manusia. Kenapa? Karena kita tidak punya instrumen ilmu. Lalu bagaimana satu jawabannya? Ringkasannya gimana? Doa merupakan ikhtiar sebab, dan itu adalah sudah tertulis dalam kitab. Doa ini nanti terdapat pengabulan, tidak terdapat pengabulan, sudah juga apa?
Paham ini para ikhwan? Begitu hubungannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadha'a illa du'a'u. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Nah, ini bagaimana Ustaz? Bukankah yang di Lauhul Mahfuz tidak apa? Berubah. Kok ada doa bisa merubah takdir? Maka jawabannya, ada berapa penulisan tadi? Oh, saya belum menjelaskan ya. Belum. Terlewat berarti. Penulisan ada banyak. Atau buku catatan takdir ada banyak. Afwan ya, bukan penulisan. Buku catatan takdir ada banyak. Yang pertama, buku yang tidak berubah dan buku yang paling lengkap, dia adalah Al-Lauh Al-Mahfuz. Yang pertama adalah Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini tidak pernah berubah. Yang kedua, buku catatan takdir sepanjang umur manusia. Setiap manusia di sepanjang umurnya ada buku catatan takdirnya. Yang ketiga, buku catatan takdir saat manusia baru diciptakan. 3 bulan di dalam rahim ibunya, datang malaikat diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh dan menulis takdir. Menulis apa? Takdir. Rizkinya, ajalnya, amalnya, nasibnya, baik atau buruk, malang atau buntung. 4. Nah, inilah yang berubah. Inilah yang berubah. Kenapa Ustaz berubah? Bukankah ini hasil dari Lauh Mahfuz? Iya, cuma yang di Lauhil Mahfuz rincian dan ending. Sedangkan ini malaikat tidak tahu apa rincian dan endingnya. Paham? Jadi apabila hamba ini berdoa enggak sih? Nah, itu malaikat enggak tahu. Cuma malaikat disuruh nulis rizkinya, ajalnya, apa lagi? Amalnya, nasibnya. Endingnya malaikat tahu enggak? Rinci-rinciannya malaikat tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Karena yang rinciannya ada di mana? Paham sekarang, Pak? Yang mana berubahnya? Bukan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, tetapi yang ada di dalam buku catatan takdir dipegang oleh siapa? Malaikat. Oh, ada buku catatan takdir. Iya, ada buku catatan takdir yang dipegang oleh malaikat. Ya. Yang keempat adalah buku catatan takdir 1 tahunan, yaitu ketika Lailatul Qadar. Yang kelima, buku catatan takdir harian. Ya, dan itu semua ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itulah jawaban apabila ada orang bertanya, Ustadz, bukankah doa bisa merubah takdir? Tetapi kan katanya yang di dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah. Kenapa ada doa bisa merubah takdir? Maka jawabannya bagaimana sekarang? Yang berubah di mana? Buku catatan takdir yang dipegang oleh siapa? Malaikat. Dan itu bukan Lauhul Mahfuz. Apa bedanya? Yang di Lauhul Mahfuz yang serinci-rincinya. Akhirnya. Sedangkan yang di sini tidak serinci dengan apa yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, yang berubah adalah berkahnya. Kalau dia berdoa, dia akan dapat 1 miliar dalam 1 tahun ini. Dan 1 miliar itu bermanfaat untuk orang banyak. Untuk rahim, kerabat, untuk sosial banyak. Tapi kalau dia tidak berdoa, dia dapat 1 miliar. Tapi khusus untuk dirinya. Berkahnya tidak banyak. Cepat habis, cuma dapat tas branded dipajang di lemari-lemari. Nah, Bu. Paham?
Yang berubah apanya? Berkahnya. Sama, kalau dia menyambung hubungan rahim umurnya 63 tahun. Yang tidak menyambung hubungan rahim umurnya juga 63 tahun. Tapi yang berbeda apa? Berkah. Itu jawaban kedua. Doa, kemudian hubungan rahim bisa merubah takdir, bisa manjangin umur, bisa menambah rezeki. Wallahu a'lam. Saya punya masalah dengan kerabat sudah lama tidak bertegur sapa. Saya usahakan untuk berdamai, tapi dia tidak pernah mau. Saya selalu berdoa agar dia mau memaafkan saya. Seakan saya sendiri sudah memaafkan Ustaz kesalahannya. Apakah kalau saya meninggal saya berdosa karena tidak tegur sapa? Mohon pencerahannya. Jawabannya adalah untuk yang ingin berdamai, berbahagialah. Selama keinginan tersebut terus ada dan dia terus berusaha, meskipun tidak disambut tangan, tidak disambut oleh yang kita bermasalah dengannya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Yang paling utama dia ingin berdamai. Ya. Sama seperti misalkan, Ustaz, saya berbuat baik kepada rahim saya, kakak, adik saya. Cuma gara-gara warisan akhirnya kakak benci saya. Sampai sekarang tidak mau ketemu saya. Maka, tapi saya terus menghubungi, terus berbuat baik, terus menyambung. Maka kata Rasul SAW, kalau ada orang seperti ini, ka'anna tusiffuhumul mal. Seakan-akan ia yang ingin membaiki hubungan tadi, memberikan pasir panas kepada orang yang tidak mau berdamai, dan itu menghinakan orang tersebut. Nah, itu nasihat untuk orang yang ingin berdamai. Adapun yang tidak mau memaafkan, ya akhi, maafkanlah. Mendendam tidak ada manfaatnya. Dan memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Nah, ada orang begini, saya diam aja Ustaz, dizalimi saya diam aja, saya nggak akan balas. Tapi dalam hatinya saya tuntut kamu di akhirat. Mendendam dia, Pak. Maka kita katakan boleh, itu hakmu, dan Allah akan memberikan hakmu di hari kiamat. Karena tidak ada kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma memaafkan di dunia dijamin surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dibandingkan yang menuntut balas di akhirat. Yang menuntut balas mungkin akan dapat haknya, dapat pahala, tapi belum ada jaminan surga. Wallahu a'lam. Bolehkah kita menerka-nerka takdir yang baik? Misal kita berniat mau bangun sholat malam, dalam hati kita ingin tahu apakah ada catatan sholat malam kita yang ingin kita kerjakan nanti malam. Ada di dalam umul kitab enggak ya? Akhirnya enggak sholat-sholat. Paling utama niatkan yang kuat, kemudian berusaha agar bangun malam daripada kayaknya nih. Akhirnya jangankan bangun malam, subuhnya telat. Nah, itu lebih baik dia berniat yang baik, bertekad, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin. Itu lebih utama. Ya. Wallahu a'lam. Setiap manusia sudah ditakdirkan baik kesehatan ataupun kehidupannya. Saya ada penyakit Ustaz didiagnosa untuk katerisasi. Mohon maaf ya kalau saya salah. Untuk katerisasi, apakah harus ikut anjuran dokter atau kita bertawakal meminta untuk kesembuhan karena perasaan saya ini sudah lebih sehat. Baik. Maksud beliau mungkin dari pertanyaan ini adalah, Ustaz, kalau menurut dokter saya harus kater, ya, mungkin jantung ya. Tapi kalau menurut saya sehat. Maka bolehkah saya cuma berdoa saja sebagai ikhtiar saya, terutama sholat malam, dan tidak melakukan yang tadi? Maka jawabannya iya boleh. Karena doa itu ada dua. Berdoa secara syar'i dan atau sebab itu ada dua.
mengerjakan sebab secara syar'i, di antaranya doa, zikir, salat malam dan seterusnya, bersandar kepada Allah, kemudian bertawakal, bersedekah, dan secara kauli, yaitu dengan melakukan apa yang disarankan oleh dokter. Dua-duanya diperbolehkan. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Zikir apa Ustadz untuk menghilangkan was-was tersebut karena kepikiran dengan tindakan tersebut? Maka zikir yang paling utama adalah seseorang sering-sering mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, kemudian mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Karena begini para ikhwan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'in billah. Ada dua ayat yang menunjukkan akan hal itu, surat Al-A'raf ayat 200 dan surat Yusuf surat Fussilat ayat 36. Dan apabila ada bisikan syaitan, semua waswas itu sebenarnya bisikan syaitan. Apabila ada bisikan syaitan membisikkan kepadamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau mengucapkan, sering-sering membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan saya nasihatkan kepada ibu atau bapak yang sudah divonis tadi, sering-sering meruqyah dirinya, terutama surat Al-Fatihah satu, yang kedua surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, ikhtiarkan surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rasulullah SAW bersabda, ma ta'awadha muta'awidun bimithlihinna. Tidak ada orang yang minta perlindungan yang lebih kokoh dibandingkan dengan membaca tiga surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh ditambah dengan Al-Kafirun. Doakan suami saya supaya beliau mengizinkan saya memakai baju lebar dan kerudung besar plus memakai cadar, karena suami saya masih senang lihat saya dan perempuan-perempuan lain memakai baju ketat dan celana levis ketat, dan suami saya masih senang dengan perempuan seksi dan dandanan yang cetar. Ustaz, jazakallahu khair. Ini suami yang normal, suka melihat perempuan, itu normal bagi laki-laki. Cuma lihatnya hanya dari istri. Istri tidak mengapa memakai pakaian yang cetar-cetar di dalam kamar. Ya, agar nanti kalau keluar kamar sang suami tidak melihat yang cetar-cetar dari perempuan lain. Maka saya katakan ini adalah suami laki-laki yang normal. Cuma jangan melihat kepada yang diharamkan. Ya, seperti di media sosial ataupun ketika di luar dari media sosial. Nah, ini para ikhwah. Dan nasihat saya untuk suami yang seperti ini adalah, salah satu tujuan menikah adalah menundukkan pandangan. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum an yatazawwaj, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar. Wahai para pemuda, jika kalian sanggup untuk menikah ada dua macam. Ba'ah ini ada dua artinya, yaitu berjima atau menafkahi. Maka menikah, sesungguhnya menikah menundukkan pandangan. Maka nikmati istri. Dan saya berpesan kepada istrinya, berdandanlah secetar mungkin di hadapan suaminya. Ya, Ustaz sudah punya anak 4, perutnya sudah kemana-mana Ustaz. Maka tidak mengapa, pokoknya yang bisa kita lakukan, lakukanlah, agar suami senantiasa pandangannya terhadap kita saja. Kemudian saya nasihatkan kepada suami yang suka melihat hal-hal yang diharamkan di luar istrinya, baik media sosial ataupun di dunia nyata, maka takutlah kepada Allah. Karena mata kita akan diminta bertanggung jawab oleh Allah. Dan juga sebesar
keluasanmu melihat yang haram, sebesar itu pula Allah mengurangi rasa cintamu kepada istri. Ya. Sebesar kelapangan seseorang melihat yang haram, sebesar itu pula seseorang berkurang rasa cintanya, sayangnya, syahwatnya terhadap istri. Maka tahanlah. Yang ketiga, nasihat saya untuk suami yang seperti ini, perhatikan baik. Ini perkataan Imam Al-Qayyim. As-sabru ala ghaddil basar ahwanu minas sabri alal alami ma ba'dah. Bersabar untuk menundukkan pandangan lebih ringan daripada bersabar untuk menghadapi penyakit gara-gara kecanduan tidak menundukkan pandangan. Paham maksudnya, Pak? Tidak menundukkan pandangan ada bahayanya, ada penyakit yang ditimbulkannya, di antaranya yaitu penyakit qalbu, melihat yang haram-haram. Dan itu akan semakin liar, ya. Dan sangat membahayakan. Kalau ada zat untuk menjadikan seseorang kecanduan itu apa namanya? Dopamin. Dopamin melihat yang haram itu akan semakin liar. Tidak mencukupkan dengan yang begini, terus sampai yang jelek. Saya pernah mendapati suatu ketika, Pak. Nah, ini bahayanya yang tidak bersabar atas menundukkan pandangan. Seorang pemuda nangis. Setelah kajian menghampiri saya di rumah makan. Ustaz, sulit banget Ustaz, tolong Ustaz. Saya itu sampai saking kecanduannya, saya nangis, mulut saya istighfar, tapi saya tetap melihat. Sampai segitunya. Saya nangis, takut sama Allah. Mulut saya istighfar, tapi saya harus melihat. Sampai segitunya. Hanya bapak-bapak, kakek-kakek saya ini, yang tidak punya internet di HP-nya, yang monokrom, yang kalau dilempar ke kucing-kucingnya mati, bersyukurlah, nggak bisa membuka macam-macam. Bapak-bapak kita yang mungkin dia tidak kenal internet, maka jangan dikasih. Masa-masa mudanya melihat yang di sini. Dan itu kecanduan. Masa-masa tuanya seperti itu. Yang aturan lebih kepada baca Al-Quran. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Saya mau menyekolahkan anak saya di sekolah sunnah, tetapi sekolah sunnah mahal banget Ustaz. Qadarullah saya nggak mampu untuk biaya sekolah sunnah. Kenapa ya Ustaz? Sekolah sunnah itu mahal-mahal semua. Pertanyaan saya, boleh nggak Ustaz anak saya ini saya daftarkan di sekolah umum meskipun saya kurang yakin anak saya sekolah di umum, takut akan ada pelajaran di luar syariat. Jazakumullahu khair. Jawabannya, saya ingin dudukkan permasalahan dulu. Asal hukumnya kita ini bertanggung jawab atas anak kita. Ya. Nah, oleh karena itulah kita memfasilitasi anak kita untuk bisa mendapatkan pendidikan agama yang luas dan mumpuni. Oleh sebab itulah ada kemudian sekolah-sekolah yang mengusung dakwah sunnah, yang mengajarkan akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, dan seterusnya, akhlak yang mulia. Ya. Asal hukumnya itu. Nah, kalau sudah paham asal hukum ini, apabila Anda sekolahkan, misalkan tadi katanya tidak mampu ya. Nanti saya akan singgung kenapa mahal tadi akan saya singgung. Tidak mampu dia, lalu dia sekolahkan di umum, maka kembalikan kepada asal hukum. Tidak mengapa dia sekolah umum, tapi dia harus bertanggung jawab nih atas akidah anaknya, ibadah anaknya, dan akhlak mulia anaknya. Nah, itu tentunya tugasnya tidak mudah. Nah, begitu cara berpikirnya. Tidak ada kewajiban harus ke pesantren. Cuma ke pesantren memudahkan orang tua agar tugas kita, kewajiban kita sebagai orang tua terlaksana. Yaitu mengajarkan kepada anak akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, akhlak yang mulia. Dan jujur saja Pak, tahun ini kami di pesantren dan pesantren-pesantren lain
ini ada semacam penurunan. Oh, anak-anak, wali-wali santri atau orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke pesantren. Mungkin musuh-musuh Islam berhasil mendeskreditkan lembaga pendidikan Islam. Lihat saja, setiap kali ada masalah kan LGBT diangkat, begitu masifnya. Akhirnya orang-orang tidak mau masukkan anaknya ke pesantren. Nah, kita sebagai lembaga pendidikan sih tidak mengapa, nothing tulus. Kita hanya menyediakan tempat, kalau ada yang mau mendaftar, alhamdulillah. Yang tidak mendaftar kita sudah berkehidupan sebagaimana biasa. Nah, kembali ke permasalahan tadi bahwa orang tua cara berpikirnya adalah dia wajib mengajari anaknya akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, akhlak yang mulia. Dimanapun, di pesantren kah atau di luar kah, itu caranya. Jadi tidak ada kewajiban. Tetapi kalau di luar tentunya tugasnya tambah apa Pak? Tambah berat. Kalau saya beri contoh HP saja, di pesantren nggak boleh. Kalau di rumah, bagaimana kita mau menjaganya 24 jam? Ya. Belum lagi nanti ada istilah di kalangan para generasi Z dan generasi A, ada alter life. Hidup yang alternatif. Real life-nya mungkin dia keluar jilbaban, sekolah, dan seterusnya. Alter life di dalam kamar. Wifi 24 jam. Kemudian dia buka dua dadanya, dia buka pantatnya, dia dapat gift dari live di media sosial. Dapat itu alter life. Bisakah kita 24 jam menjaganya? Apalagi kalau sudah anak perempuan punya kamar sendiri, kamar mandi di dalam kamar. Kalau makan tinggal online. Jarang ngumpul dengan orang tua. Kalaupun ngumpul diajak makan di rumah, makan masing-masing pegang HP. Mungkin sedang memesan makanan lewat grup WhatsApp keluarga. Susah. Beda dengan pesantren, akan mudah. Orang tuanya di rumah, bahkan pernah ada wali santri mengatakan, Ustadz, bagus Ustadz, Ramadan sekalian gak usah pulang Ustadz. Tenang kami Ustadz. Iya. Saya bilang kepada bapak itu, gantian dong Pak. Lumayan ini jaganya Pak. Ya. Ramadan kami gak bisa kemana-mana. Saya di pesantren gak bisa kemana-mana. Yang ustadz lainnya gak punya pesantren, bisa umroh, bisa apa. Saya gak bisa kemana. Jaga anak santri saya. Yang pahalanya umroh dalam bulan Ramadan senilai haji, gak bisa jaga sampai 1 Syawal baru para wali santri ngambil. Itu peraturan di pesantren. Harus jaga. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi, nah, kenapa mahal? Kenapa mahal? Pertama, tidak semua apa? Mahal. Berarti masuklah ke dalam lembaga pendidikan Islam, baik itu pesantren atau Islamic boarding school, yang sesuai dengan kemampuan. Ustadz, yang agak miring harganya, fasilitasnya kurang. Ya ada harga, ada barang Bapak Ibu. Saya di pesantren saya, SPP 2 juta. Tapi kita tidak mengenal tempe dan tahu sebagai lauk. Nggak ada tuh. Nggak ada. Dan saya sebagai pemimpin pesantren paling marah kepada orang-orang yang di bawah saya kalau santri saya makannya nggak enak. Kenapa? Karena mereka sudah belajar menguras otak, baru bangun, baru melek Pak, sudah ngafal. Apalagi kalau sudah baru pulang dari liburan, itu kadang duduk begini Pak. Dia bengong mau ngapain? Ini di mana saya? Biasanya enak-enak di rumah, disuruh ke pesantren harus ngafal. Maka makannya harus enak. Sedangkan makanan harus enak, ada duitnya. Nah, begitu. Ada harga, ada. Ustadz, sepertinya kamar mandinya enggak ini Ustadz. Ya begitulah kalau seandainya. Apa? Ustadz ada AC Ustadz, cuma 1 PK untuk kamarnya seluas ini Ustadz. Kepanasan anak saya, harganya ternyata begitu. Nah, begitu cara berpikirnya. Begitu cara berpikir. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
Jadi masuklah sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak sesuai dengan kemampuan, maka lihat yang mana yang sesuai dengan kemampuannya. Dan subhanallah, saya sering mengatakan yang mengeluhkan dengan mahalnya ini, kenapa kadang tidak mengeluhkan dengan sekolah-sekolah umum, kuliah-kuliah umum? Mau keluar ratusan juta untuk umum. Betul apa betul? Enggak pernah itu protes. Kuliahnya mahal, UKT-nya mahal. Enggak pernah itu. Tetapi giliran untuk agama, untuk yang kita harapkan nanti kalau kita mati, kemudian pahalanya terus mengalir untuk kita, kemudian dia menjadi pendakwah, ahli agama, yang berbicara di hadapan, dan setiap kali dia berbicara, ngajak manusia, manusia dapat petunjuk, orang tuanya dapat pahala. Karena penyebab orang tuanya. Kita terlalu memikirkan biaya, tidak seperti kita mikirkan ketika sekolah umum. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, jika seorang perempuan yang selalu menikah dengan suami orang, jika seorang perempuan yang selalu menikah dengan suami orang, apakah itu sudah takdir dari Allah ya Ustaz? Saya bingung Ustaz, kenapa saya sudah menikah 2 kali, tapi selalu dengan yang sudah berumah tangga. Mungkin poligami. Yang satu cerai, kemudian nikah lagi, ternyata dapatnya yang sudah beristri juga. Kenapa nggak dapat perjaka nih Ustaz? Maka jawabannya, memang semuanya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah 2 tahun. Bukan berarti dengan jawaban tadi akhirnya sudah berarti memang begini takdirnya. Enggak, cari yang perjaka. Ya. Saya sudah 2 tahun ini alhamdulillah sudah bercadar. Ustaz, doakan saya supaya saya tetap istiqamah dalam menjalankan syariat dari Allah. Ustaz, saya izin bertanya, apakah anak saya tahun depan insya Allah wisuda. Tapi anak saya mau di saat hadir wisudanya nanti saya tidak boleh pakai cadar. Itu gimana ya Ustaz? Saya harus buka cadar atau gimana? Jangan Ibu, jangan buka cadar. Hadiri acara wisuda bercadar. Carilah ridho Allah sebelum mencari ridho manusia. Jika seseorang mendahulukan ridho Allah, niscaya manusia akan ridho kepadamu. Apalagi di zaman sekarang, cadar sudah menjadi biasa. Tidak usah terlalu malu. Wallahu a'lam. Dan berdoa kepada Allah agar anaknya lembut hatinya untuk menerima ibunya bercadar saat wisuda. Saya mengontrak rumah yang nggak ada kamarnya Ustadz. Dan saya mengontrak rumah sudah 3 bulan ini. Anak saya 3-tiganya perempuan dan suami saya ini adalah suami baru saya Ustadz. Saya sebenarnya agak takut kalau suami saya ini berbuat yang tidak baik sama anak-anak perempuan saya. Dan saya minta suami saya untuk cari kontrakan yang ada kamarnya. Tapi suami saya menolak, nggak mau yang ada kamarnya dengan alasan harganya lebih mahal. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana saya harus lebih bisa menjelaskan kepada suami saya ini? Terkadang saya takut Ustaz, dan jujur saya tidak mau tinggal di kontrakan yang nggak ada kamarnya. Mohon pencerahannya. Jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdiskusi dengan suami dari hati ke hati. Bukan gini, perempuan itu, istri itu saat meminta bukan sekedar meminta, tetapi dia diskusi. Mas, kita insya Allah merasa percaya dengan Mas, tetapi syaitan lebih licik dari manusia. Maka jadi mintanya dengan cara seperti itu, ajak diskusi, ajak bicara baik-baik. Ya. Kadang-kadang sebagian perempuan kan, saya maunya pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya itu susah. Pokoknya, itu susah untuk diajak diskusi. Wallahu a'lam. Jadi minta kepada suami dengan cara berdiskusi. Ya. Wallahu a'lam. Ustadz, saudara-saudara saya banyak yang di Medan, saya di Jakarta. Hanya sebatang kara bersama anak dan suami saya. Tapi suami saya ini adalah suami yang kedua, qadarullah. Suami yang pertama meninggal. Suami saya ini pernah zalim kepada anak-anak perempuan saya dan anak-anak
saya menceritakan semuanya kepada saudara-saudara saya di Medan. Dan saudara-saudara saya di Medan langsung menyuruh saya berpisah dan juga tidak mau lagi lihat muka suami yang sekarang ini. Mohon solusinya dan jawabannya Ustadz saya, bagaimana cara menjelaskan semua kepada saudara-saudara saya di Medan, karena sudah 2 lebaran ini saya nggak berani untuk pulang ke Medan karena saya takut dan malu karena saya menikah dengan laki yang salah. Jazakumullah khairan, doakan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Yang paling utama sebenarnya suaminya diajak bertobat kalau memang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, jelaskan kepada keluarga bahwasanya sang suami sudah bertobat. Adapun anak-anaknya yang merasa terzalimi dengan suami dari ibunya, papa sambungnya, maka pada saat itu diajak berdamai. Wassulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Berat, iya berat. Ya. Itu yang saya katakan tadi. Diajak memaafkan, mungkin tidak mau ketemu, itu hak dari anak-anak pertama dari suami itu. Itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Apakah kita bisa merubah takdir buruk yang menimpa kita dengan keluarga kita dengan berdoa agar Allah menjaga kita dengan segala membahayakan, dengan segala mara bahaya dan sebagainya? Iya, bisa, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena kita tidak mengetahui takdir kita. Allah. Untuk mengqadha hutang puasa pada saat masih sekolah, saya nggak pernah puasa dan sekarang ini saya bertobat Ustaz, minta ampun sama Allah, dan alhamdulillah setiap bulannya saya puasa Senin Kamis, tapi saya niatkan untuk bayar puasa saya yang dulu dan saya puasa Yaumul Bid Ustaz. Pertanyaan saya, untuk puasa bayar hutang puasanya apakah tiap sahur dibaca niatnya ya Ustaz? Niat bayar hutang puasa terdahulu, dan kalau sudah berpuasa Senin Kamis diniatkan bayar hutang, apakah masih boleh ikut puasa Yaumul Bid ya Ustaz? Jazakallahu khair. Jawabannya, hutang puasa ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Hutang puasa yang dibayar adalah hutang puasa karena haid, karena sakit, karena nifas. Ini hutang puasa yang dibayar. Ya. Hutang puasa yang dibenarkan untuk tidak berpuasa, itu hutang puasa. Adapun hutang puasa karena dia tidak berpuasa karena malas, karena meremehkan, karena acuh tak acuh, maka wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat ini tidak dibayar, tetapi ditaubati. Kenapa? Karena puasa itu ada waktunya, bulan Ramadan ada waktunya. Siapa yang berpuasa di luar bulan Ramadan, dia melakukan perbuatan mengada-ngada, maka tidak boleh melakukan perbuatan mengada-ngada. Dia wajib bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak perlu mengqadha. Tapi hutang puasa yang wajib dia bayar, hutang puasa karena haid, hutang puasa karena nifas, hutang puasa karena apa lagi? Karena sakit, karena safar, maka itu dia bayar. Dia bayar. Demikian. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.